Maka sangat mudah sekali bagi kepolisian untuk apa? Untuk menilang Anda. Di jalan tol umpamanya, kecepatan minimum kan 60 km. Anda bisa bayangkan bagi truk yang jalannya di bawah 60 km, ditilang. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dia menuliskan mulai dari mana saya bisa belajar hukum tentang lalu lintas, Pak. Karena sebagai sopir truk, saya selalu sopir truk antar kota, antar provinsi, saya selalu dicari kesalahan oleh oknum penegak hukum di jalanan gitu, Pak. Sering terjadi pasal di kertas tilang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisakah belajar di Rumah Pancasila? Wah, sangat bisa kan? Ya. Di sini juga kita belajar juga. Sebenarnya begini, ini yang jadi masalah itu, karena pelanggaran itu kadang tidak ada bukti ya, melanggar marka jalan itu aja. Atau umpamanya, jadi begini, aturan hukum lalu lintas itu sangat ketat ya, Mas Kakak. Untuk siapapun, jadi truk itu diperbolehkan itu di sisi kiri, Mas. Truk di kiri? Jalur lambat. Begitu dia berada di jalur cepat, itu sudah melanggar undang-undang lalu lintas. Dan itu ada sanksi hukumnya. Dendanya kalau tidak salah 200.000 atau hukumannya 3 bulan. Dia tinggal pilih. Kalau dia mau menyalip yang lebih lambat, boleh. Tapi setelah dia menyalip, dia harus kembali lagi ke sisi kiri atau sisi lambat. Belum lagi nanti tonasenya. Belum lagi nanti ada aturan loh, bahwa di jalan-jalan tertentu, protokol dan lain sebagainya, ada jamnya. Truk boleh lewat. Atau truk sama sekali tidak boleh lewat. Ketika dia lewat di situ, kena sanksi lagi. Oleh karena itu, sebagai supir truk, Anda harus tahu betul bahwa kendaraan Anda itu diwajibkan berdasarkan undang-undang berada di sisi kiri. Begitu Anda lambat dan berada di sisi kanan, Anda kena tilang. Jadi kesalahannya itu sudah ada dulu. Nah, yang jadi masalah adalah kepolisian tidak pernah untuk memberikan apa ya namanya ya, sosialisasi kepada mereka supir truk, sehingga tidak paham. Kadang mereka jalannya berurutan gitu, sama-sama lambat, menghambat arus lalu lintas yang lain, mengganggu. Maka itu kena sanksi hukum. Anda melanggar marka-marka yang lurus, yang tidak ada putus-putusnya, melanggar sedikit dengan bank, ada sanksi hukumnya, sudah diatur di dalam undang-undang lalu lintas. Maka sangat mudah sekali bagi kepolisian untuk apa? Untuk menilang Anda. Di jalan tol umpamanya, kecepatan minimum kan 60 km. Anda bisa bayangkan bagi truk yang jalannya di bawah 60 km, ditilang, boleh. Aturan undang-undangnya jelas. Bisa ditilang. Maka kesalahan itu sangat banyak sekali kalau mau dicari-cari sama polisi. Setiap Anda berada di jalan raya, hampir setiap saat Anda melakukan kesalahan. Oleh karena itu, yang paling bagus ya menurut saya adalah polisi memberikan teguran yang terus-menerus, tidak hanya memberikan sanksi hukum, kemudian minta uang dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya perbaikannya itu harus kedua belah pihak. Sopir truknya juga, para drivernya, itu diperbaiki dan diberikan pemahaman benar tentang aturan lalu lintas, tetapi polisinya juga diberikan pemahaman yang benar caranya menggunakan undang-undang lalu lintas secara baik. Sehingga masyarakat paham. Karena undang-undang itu sama dengan pisau loh, Mas Kakak, selalu Pak Bernard saya itu mengatakan itu. Di tangan yang tepat menjadi bermanfaat, di tangan yang tidak tepat ini menjadi bahan pembunuh itu. Bisa merampok orang sembarangan. Makanya dikatakan tadi, ini kan menjadi pisau bagi dia untuk merampok gitu loh. Oknum polisinya merampok. Undang-undangnya dijadikan dasar atau pisau untuk menodong orang. Anda harus bayar pada saya. Ini masalah. Jadi kalau mau belajar, baca undang-undang lalu lintasnya secara teliti. Bannya itu sudah chaos saja, sudah ini tidak diganti, itu bisa ditilang. Padahal itu kan sangat kompleks. Iya, sangat kompleks. Dari perusahaan, jam operasional segala macam, akan sangat ribet untuk truk. Jadi Anda pasti akan salah, tetap akan salah di jalan raya dalam posisi apapun. Nah, ini akun berdikari, semoga tadi masukan tadi lah bisa inilah belajar terus di sadar-sadarlah, penegak hukum, ruang sidang bukan penyiksa.
Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan, karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.